Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, kelas B121. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi. Sekaligus ini merupakan tugas UAS presentasi ekonomi. Ya, baik, kita akan mulai. Kajian teori permintaan. Definisi permintaan terhadap barang dan jasa adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, orang bersedia untuk membeli penekanan konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Maksud dari kata bersedia di sini adalah konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang dan jasa sekaligus memiliki kemampuan, yaitu uang atau pendapatan. Kemampuan seringkali disebut menjadi istilah daya beli. Dengan kata lain, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan atau jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan atau jumlah antara permintaan dan harga, berdasarkan ciri hubungan atau antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang adalah yang pertama, harga. Kuantitas yang diminta akan menurun ketika harganya diminta meningkat, dan kuantitas yang diminta meningkat ketika harganya menurun. Dengan kata lain, kuantitas yang diminta berhubungan negatif dengan harga. Hubungan antara kuantitas ini yang dinamakan hukum permintaan. Ya, yang kedua, pendapatan. Ketika pendapatan rendah, maka secara total uang yang dibelanjakan lebih sedikit. Jika permintaan terhadap barang berkurang ketika pendapatan berkurang, barang tersebut disebut barang normal atau normal good. Jika permintaan terhadap barang meningkat ketika pendapatan menurun, maka barang tersebut disebut barang inferior. Yang ketiga, harga barang yang berkaitan. Yang keempat, selera. Penentu paling jelas terhadap permintaan adalah selera. Yang kelima, ekspektasi atau perkiraan mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa saat ini. Yang keenam, jumlah penduduk, di mana semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin banyak permintaan terhadap suatu produk daerah tersebut. Hukum permintaan atau the law of demand adalah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa apabila suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang yang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Selain itu, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen yang berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. Selain itu, hukum permintaan yaitu bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Pernyataan ini menerangkan tentang hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dan harga barang tersebut. Pengertian ceteris paribus ini adalah menganggap hal-hal lain tetap tidak berubah atau konstan, baik dalam arti singkat, berkat tingkat manfaat, tingkat pendapatan, preferensi, dan sebagainya. Jika satu dari hal-hal yang lain dimaksud berubah, maka hukum permintaan tidak berlaku. Kurva permintaan atau demand curve menyatakan beberapa banyak kuantitas atau produk yang bersedia dibeli oleh konsumen dikarenakan perubahan harga per unit. Dalam hal ini, permintaan akan kuantitas suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah permintaan dan harga dapat digambarkan berikut. Adapun faktor lain yang menyebabkan perubahan tingkat kuantitas suatu produk
atau pendapat, selera, ekspektasi pembeli, dan harga barang yang berkaitan. Dalam ilmu ekonomi disebut kisaran kurva permintaan. Dalam setiap perubahan yang meningkatkan kuantitas yang diminta pada setiap harga akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, setiap perubahan yang menurunkan kuantitas yang diminta pada setiap tingkatan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menunjukkan kuantitas permintaan di seluruh pasar dalam harga yang beragam. Permintaan yang didukung oleh kekuatan tenaga beli disebut permintaan efektif. Sedangkan permintaan yang adanya didasari pada kebutuhan disebut permintaan absolut atau potensial. Kemudian pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar yang mempertemukan antara pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen sebagai pemakai dan pengguna barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa dalam kurva permintaan ini, di mana ini merupakan hubungan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan, di mana yang satu mendapatkan uang atas barang yang dijualnya dan yang satu mendapatkan barang yang diinginkannya dengan syarat membayar barang tersebut. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung dengan kami, silakan hubungi nomor di bawah ini, yaitu nomor 0831827686, atau langsung saja kunjungi di alamat Jalan Walter Mangonsidi 6 nomor 129 Bahu Lingkungan 2. Ya, sekian dan terima kasih.